Nah, itu akhirnya ngasih tahu, loh barangnya belum kamu kembalikan toh. Sudah tak kembalikan. Duh, tapi kok masih diganggu. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa, di situ ada misteri. Di mana setiap misteri, di situ ada rasa tersendiri. Lanjutkan cerita tentang om saya kemarin, yang ternyata setelah kotak itu dikembalikan, bukan malah semakin menghilang penampakan itu, tapi justru semakin sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Dan sekarang yang nampil bukan hanya dua hantu yang kemarin itu yang apa itu, tangan itu, yang tangan hitam itu, sama yang cewek cantik yang matanya apa itu melotot, melihat tajam, seolah-olah dia ingin membunuh, ingin menyakiti lah, intinya seperti itu. Tapi juga ada hantu-hantu lain yang mengikuti atau ikut nampak, seperti hantu tanpa kepala, hantu separuh badan, dan ada sosok-sosok lain di belakang itu yang selalu mengikuti om saya itu. Jadi kejadian itu semakin sering dialami sama om saya. Contoh ketika dia di kos-kosan, ini di kos-kosan ini dia ditawur atau digeruduk sama 3 hantu sekaligus. Yang cantik tadi itu, yang cantik itu berdiri di depan tempat tidurnya. Nah, yang satu lagi hantu kepala buntung itu muncul di atas kepala. Jadi dia tidur begini, muncul di tangannya dipegangi sama hantu itu, hantu yang enggak pakai kepala, yang enggak ada kepalanya, jadi hanya badannya. Ini lehernya ini berdarah lotos gitu, bajunya juga sudah compang-camping. Nah, ini memegangi gini, itu darahnya itu sampai netes-netes di mukanya om saya itu. Nah. Terus yang hantu cewek itu berdiri di depan sambil nunjuk dia gini, seolah-olah kamu bersalah, kamu gini, nah, seperti itu. Dia merasa seperti itu. Nah, hantu yang hitam tadi itu datang lagi mencokik gini sambil kepalanya mendekati dia, mau menggigit dia, seperti itu. Dan kejadiannya itu semakin nyata, seolah-olah terjadi pada saat dia tidur ataupun tidak tidur. Bahkan nah itu kejadiannya yang tadi itu, dia pulang kerja kan biasa capek gitu. Nah, terus dia tiduran. Ini tidak tidur loh, yang ini tidak tidur. Kalau yang kemarin itu kan dia tertidur terus ya ada penampakan. Ini tidak tidur, hanya tiduran, bukan tiduran karena kecapean memikirkan hal-hal yang ini sudah dikembalikan barangnya sudah dikembalikan, tapi kok masih ada kejadian seperti ini. Nah, ketika dia berpikiran seperti itu, tangannya kan dia taruh di belakang gini. Ini kok semakin berat. Tahu-tahu ada badan nyinggung gini, lihat nih, tapi karena nggak ada kepalanya tadi yang saya bilang, ada kepala buntung tadi. Jadi gini, ini yang tumpah itu darah dari potongan lehernya itu terus ke mukanya itu, seperti itu. Ini mau gini udah nggak bisa karena ini ditahan kan sama tangan hantu kepala buntung tadi. Terus muncul yang hantu cewek cantik tadi, tapi kecantikannya sudah tertutup dengan amarahnya itu, yang seolah-olah dia itu marah menunjuk ke om saya gini. Nah, terus dari bawah tempat tidurnya itu keluar hantu tangan tadi itu, tangan mau nyekik, kepalanya mendekat mau gigit dia. Jadi dia
tergoyang-goyang itu, mau teriak tidak bisa, mau bisanya apa setelah dia membacakan sholawat sambil merem sholawat. Akhirnya ini tahu-tahu seperti ringan, terus lepas dia. Begitu lepas dia langsung keluar dari kamarnya, ambil wudhu terus pergi ke musola. Nah, sejak itu dia sudah tidak berani lagi tidur di kos-kosannya itu. Jadi dia itu kalau tidur di musola itu sama ya ada tukang becak, tukang ojek, kadang ada pedagang asongan yang dagang keliling itu loh, kadang kan tidur di situ. Dia tidurnya di situ. Kadang ditanya, kok tidur sini mas? Ya tidak apa-apa, cuman pengen apa itu namanya tidur di musola itu loh, ikhtiar itu, pengen saat malam sama jangannya di situ. Tapi tidak hanya seperti itu, setiap kali saya wudhu atau sholat itu selalu aja diikuti. Nah, ini ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Ketika dia pulang kerja, itu ada hantu separuh badan. Pulang kerja naik motor gitu. Nah, setelah naik motor itu ada yang kayak nyalip dia. Jadi dari sebelah kanan tuh nyalip, set gitu. Tapi wujudnya itu bukan motor. Kalau motor kan kelihatan ya, sepeda motor lewat gitu. Itu enggak, kayak orang jalan tapi cepat. Set gitu. Dia kaget kan, terus dia berhenti. Apa tadi ya? Kok kayak ada yang melalui saya, tapi kok cepat. Dia teruskan perjalanan. Nah, tahu-tahu di sana itu ada, dari jauh kelihatan ada kayak orang berdiri gini. Ini lampunya motor itu kan nggak langsung jauh kan, ada jarak gini. Makin dekat kan semakin terang. Naik ke atas gini kan, mulai dari kelihatan kakinya. Nah itu ternyata yang berdiri itu, sosok yang berdiri itu hanya separuh badan. Jadi hanya kaki sampai perut gini, yang atas sudah tidak ada. Dan saya langsung berpikir, apa ini ya tadi yang menyalip saya tadi dengan kecepatan tadi, gitu. Nah, itu udah berdiri di depan itu. Nah ketika dia berdiri di depan ini, langsung dari belakang itu nembus hantu yang cantik tadi itu. Batang membus, berhenti tepat. Jadi pergerakannya sangat cepat. Dari hantu yang tanpa badan, yang hanya separuh tadi itu, dari belakangnya muncul hantu cewek tadi itu, melesat langsung pas di depannya dia. Itu juga gitu, dia melihatnya itu sambil melotot itu, seolah-olah saya itu ada salah. Tanpa pikir panjang, ini motor langsung dilempar, dia langsung balik lari. Motornya ditinggal, dia lari nyari pertolongan, tolong. Nah, ketemu sama orang-orang jaga di situ. Apa? Ada mas? Saya digoda sama dibantu sama orang-orang sekitar situ, diantarkan ke motornya. Mas, tadi di sini ada anunya. Apa maksudnya mas? Ada hantu, nggak ada badannya, hanya separuh tok, sak perut ada kakinya. Tadi saya disalib, ceritakan gitu. Waduh, nggak pernah ada kejadian gitu mas di sini mas, saya baru sampai itu. Nggak ada daerahnya ini sebetulnya aman loh mas, kok baru kali ini di tempat ini ada kejadian seperti itu. Sampai kenapa? Terus ditanya sama orang-orang itu, sampai bawa apa pernah? Enggak kok, enggak apa-apa ya. Saya terus cuman ngalami itu aja. Kasih air minum, terus didoain sama orang-orang itu, kan ada orang Yas apa gitu yang mungkin tahu sedikit tentang spiritual, didoain di mantra gitu. Terus motornya dipegang, dan terus om saya itu disuruh hadap sana, didoai gitu, terus pulang, udah aman sampai perjalanan pulang. Di kantor juga sering mengalami kejadian seperti gitu. Hantu yang kepala buntung itu juga pernah nemui dia di musola, tempat musola dia bekerja itu kan ada musola, tapi dia tidak masuk di musolanya, di kejauhan itu, yang megangi tangannya. Jadi ketika mau wudhu, nah dia itu kan kalau orang wudhu gini itu kan, ini kan pasti kelihatan kan, walaupun gini kan di sana kan kelihatan itu, kok kayak ada orang yang ngawasi itu, dilihat itu, pakai dia itu hantu, dilihat tuh hantu yang megangi tangannya waktu di kos-kosan itu. Dia berdiri gitu, dia pantul cepet wudhu, terus itu tinggal, kemudian sholat. Nah,
sampai dia itu bekerja itu terasa tidak nyaman sama sekali. Bekerja sering lama, pekerjaan laporan sering ada yang tertunda. Akhirnya saya itu dipanggil sama pimpinan seperti manajer atau supervisornya gitu. Kamu ini kenapa kok bekerja sekarang kok seperti ini, pekerjaanmu kacau, kelihatan malam sering melekan atau tidak tidur, begadang. Tidak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa. Kalau memang kamu sudah tidak niat kerja di sini, sebaiknya kamu berhenti aja. Sampai mau dikeluarkan, saya itu mau dikeluarkan. Jadi kerjaan itu kerjanya hanya ngamun, ngerjaan laporan tidak pernah selesai, pokoknya seperti itu. Lah temennya tadi itu yang tadi nganterin ke tempat spiritual di video kemarin yang sudah saya ceritakan tadi, itu akhirnya ngasih tahu, loh barangnya belum kamu kembalikan tahu. Sudah tak kembalikan. Duh, tapi kok masih diganggu. Nah, ini sebaiknya kamu konsultasi lagi aja ke teman saya yang kemarin didatangi itu di video yang sebelumnya itu kan saya ceritakan itu. Ya sudah, itu kapan kita bikin janjian? Nah, mau datang ke sana lagi. Nah, ini mau datang ke sana itu ada saja halangannya itu. Kalau enggak hujan, kalau enggak motornya mogok, kalau enggak pas lampu mati di jalanan itu, jadi berangkat itu terang, enggak ada apa-apa, tapi begitu berangkat lampu mati terus hujan deras, akhirnya balik lagi enggak jadi. Ada aja halangannya. Terus temannya enggak bisa ngantor. Nah, akhirnya om saya nekat, sudah ini harus datang ke spiritual tadi untuk menanyakan apa sebetulnya yang terjadi dengan dia. Karena menurut dia semua barang itu sudah dikembalikan sesuai dengan aslinya. Isinya itu ada cincin, terus ada keris kecil tadi itu, terus ada kayak buntelan tuh nggak ketinggalan sama sekali, kotaknya masih utuh dan semua sudah diterima sama ibunya. Dan ibunya bilang kan kemarin tuh, ini memang amanat untuk kamu tapi kan tidak cocok, kemudian diterima. Apa yang terjadi? Akhirnya dia nekat walaupun hujan deras, terus ada halangan lampunya, motornya mati juga, dia tetap nekat berangkat. Nah, di dalam perjalanan itu hantu kepala buntung itu ikut di belakangnya. Jadi gini itu ceritanya itu, waktu dia berangkat itu sudah tidak enak, dia jalan motor sudah perasaan sudah nggak karu-karuan. Ini mungkin juga apa dipengaruhi sama perasaan dia ketika berangkat yang sudah tidak enak itu atau gimana, kurang tahu. Tapi yang jelas di tengah perjalanan itu dia berjalan itu kan sendirian, karena temannya kan tidak ikut, tidak bisa. Temannya itu selalu ada aja halangan, mau ngantar tidak bisa, akhirnya berangkat sendiri. Dia kan berangkat sendiri, tapi motor ini kok serasa ada berat itu. Kemudian dia lihat di spion, kok ada kayak baju. Jadi kan kalau di spion tuh kan kelihatan ya, ini ada yang ikut atau enggak, atau kita bonceng kan bajunya yang belakang itu kan kelihatan. Itu kok ada baju jelek itu, siapa ya itu ya, terus ada darahnya itu. Waduh, ini jangan-jangan hantu yang kepala buntung itu. Tapi dia udah enggak menghiraukan itu, dia terus melakukan perjalanan terus, semakin berat itu. Terus belakang itu ternyata bukan hanya hantu itu saja, dia kelihatan sosok tangan itu, yang tangan hitam yang mau nyekik dia itu juga ikut di belakangnya. Dan di kaca spionnya itu dari kejauhan tuh ada bayangan hantu cewek itu terus kelihatan terus, tapi dari jauh. Jadi dia nggak numpang di motor itu, tapi kelihatan di jalan belakang itu, tapi nggak hilang. Jadi selama dalam perjalanan itu hantu cantik tadi itu, yang perempuan itu yang rambutnya panjang itu kelihatan terus di spion. Jaraknya tetap sama. Jadi dia walaupun sudah meninggalkan tempat yang tadi itu ya, jadi biasanya kan hilang kan, jadi kecil terus itu enggak, jaraknya tetap ya segitu aja. Udah dia enggak menghiraukan itu, tetap meneruskan perjalanan sampai ke spiritual tadi, tempatnya kenalannya temannya tadi. Nah, sampai di tempat itu terus kemudian
orangnya juga nggak ada di tempat, dia harus ditemukan lagi dengan masalah nggak bisa ketemu orangnya karena orangnya sudah, jadi datang itu pagarnya terkunci, dodok nggak ada, ditanyakan kan, lo orangnya pergi mas, lo pergi, waduh mana ini saya ada perlu, ya nggak tahu ya masih kembalinya kapan, dia harus nunggu pun nggak dipersilakan sama tetangganya, tapi dia cuman nunggu di depannya itu ada semacam kayak bangunan apa ya, kalau kita ngomongnya ada kayak tempat duduk gitu loh, taman bunga-bunga, cuman duduk di situ, dia nunggu di situ hampir 3 jam dia nunggu itu. Dan ketika dia nunggu itu, anehnya ya, tempat itu kan biasanya rame ya, ada lalu lalang, itu sepi sama sekali, nggak ada orang lewat. Hari itu, pas hari itu saja itu sepi, nggak ada, hanya dia sendirian. 3 jam berlalu, nah kemudian bapak spiritual ini datang pulang bersama istrinya. Nah, assalamualaikum pak, saya datang. Udah perlu apa ini? Yang kemarin tuh pak, saya mau tanya ini kan, kotaknya sudah. Iya masuk dulu. Nah setelah ada masuk, dikasih suguhan, disuruh minum dulu, disuruh tenang dulu. Wah, om saya cerita kemudian, pak ini gimana, barang yang kemarin tuh kan sudah saya kembalikan, tapi kok ternyata semakin banyak yang datang. Ini tadi saya dalam perjalanan ke sini juga seperti itu, bukan hanya hantu yang kemarin saya ceritakan, tapi ini ada beberapa hantu lain yang mengikuti saya. Ini saya harus gimana pak? Terus kemudian bapak spiritualnya itu mengadakan meditasi lagi ya, semacam apa ya, semedi atau konsentrasi gitu sebentar, terus kemudian dikasih tahu gini mas ya, itu sudah dikembalikan semua, sudah mas, barangnya nggak ada yang kurang, nggak ada, kelihatannya masih ada yang tertinggal itu. Apa pak ya yang tertinggal pak? Kurang tahu saya, tapi ada yang tertinggal, yang itu adalah bagian dari kotak box tempat senjata tadi itu, tempat barang spiritual tadi itu. Sudah pak, sudah saya kembalikan, coba dicari dulu di rumah. Om saya bertanya-tanya, barang apa ya, kan sudah lengkap semua, sudah dikembalikan. Dah sekarang masnya pulang dulu aja, ini saya bawakan amalan ini, sampai baca sebelum tidur, sama ketika sampai mau berangkat kerja itu sampai baca. Diberikan sebuah amalan yang saya juga nggak dikasih tahu amalan apa itu. Kemudian dia pulang, sebelum pulang juga didoain seperti biasa. Alhamdulillah sampai di rumah pun tidak ada halangan apa-apa. Sampai di rumah om saya nggak langsung tidur, dia sempat berpikir apa ya kira-kira yang ketinggalan, karena om saya itu merasa semuanya itu sudah dikembalikan, dan ini sudah kondisinya sudah akut istilahnya, bukan malah selesai masalahnya tapi malah bertambah. Akhirnya dia cari-cari, dia buka lemarinya, dia carilah di sekitar baju-baju, dan dia menemukan sebuah kayak surat atau kertas gitu, tapi tulisannya itu dalam aksara Jawa, dia nggak ngerti, ada 3 baris tulisan Jawa. Apa itu? Ini kok seperti catatan tapi bukan milik saya. Kalau milik saya kan mesti tulisannya tulisan itu ya, tulisan Latin ya, ini kok tulisan Jawa. Nah dari situ dia terus menyimpulkan apa ini ya yang ketinggalan itu ya. Nah keesokan harinya dia kembali menemui ke spiritual tadi untuk menanyakan. Ini ditanyakan, Pak apa ini Pak anunya Pak yang ketinggalan? Duh, ini bagian dari saya enggak tahu Pak, kemungkinan juga ini bisa jadi ini adalah bagian dari box itu yang harus sampean satukan kembali di sana. Jadi saya gimana Pak ini Pak? Ya sampean harus kok Tulung Agung lagi, ini sampean pasrahkan, sampean tanyakan ibu saya apa ibu sampean apa bener ini bagian dari kota itu. Pulang lagi, nah izin lagi om saya, ternyata harus terpaksa dia ambil cuti lagi, izin lagi untuk kembali pulang. Singkat cerita sampai di Tulungagung disampaikan kepada ibunya, Bu permisi saya mau tanya,
ini apa bagian dari kotak kemarin itu, yang apa sih itu, sini tak lihatnya, lihat sama ibunya. Oh iya, ini catatan bapakmu dulu, ini sangkutannya sama benda-benda itu, ini memang mantra juga nama-nama dari mereka. Oh iya Bu, nah, kalau itu bagian ini, iya memang ini, makanya kemarin setelah kamu pulang itu lemari itu sering gaduh, jadi kotak itu sering goncang-goncang, lemari itu buka nutup sendirian. Terus ada bangsa-bangsa spiritual yang sering berkeliaran di situ secara nyata. Jadi nenek itu jarang ditemui yang seperti gitu, kecuali dia berkeinginan untuk bertemu tuh nampil ya lewat itu. Ternyata ini mungkin yang dicari sama mereka. Nah, kemudian sama nenek barang itu disatukan lagi dengan kotaknya. Nah, semenjak itu dikembalikan, om saya pulang ke Bandung sudah tidak mengalami kejadian satu apapun lagi. Jadi intinya dari cerita ini, mereka itu ingin setiap bagian dari pusaka itu, walaupun tempatnya, walaupun mantranya, ataupun semua bagian dari kotak itu. Jadi intinya, kesimpulannya dari kejadian itu, mereka yang menghuni box mistis tadi atau tempat pusaka itu, mereka ingin itu semuanya itu kembali, baik kotaknya atau isinya berupa cincin keris dan tadi itu juga sekalian kertas mantranya itu juga harus dikembalikan semua. Nah, setelah semua kembali, nah ternyata juga mereka sudah tidak mengganggu lagi. Jadi keinginannya hanya itu, menyatukan semua part atau bagian-bagian dari yang terpisah itu tadi. Nah, akhirnya om saya kembali lagi bekerja dengan normal, ya walaupun dengan trauma ya, kejadian seperti itu kan nggak gampang dilupakan kan. Disembuhkan pelan-pelan melalui dukungan bapak spiritual tadi, akhirnya bisa bekerja lagi dengan normal dan tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Itu cerita yang dialami sama om saya, yang kemudian baru beberapa tahun yang lalu lah, setelah itu kejadiannya kan udah lama. Nah, ini baru diceritakan kemarin itu ceritanya. Mungkin lain kali akan saya ceritakan lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Sampai ketemu lagi di channel Rasa Misteri dengan cerita misteri yang lain.